Hai pemirsa Dr. Os, saat ini saya sedang ada di sawah di Garut. Ya, tapi saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang gadis cantik. Ya, namanya Madina. Ya, halo Madina. Gimana Madina? Sehat-sehat Madina? Sehat. Ya, semangatnya. Kita lagi jalan-jalan di sawah nih Madina. Ya, betul banget, dokter. Tapi kelihatannya kamu kok kayak lemes gini sih? Boro-boro dokter, Hah? semangat banget ini. Oh, semangat banget. Udah sarapan belum? Belum. Belum sarapan. Kita mau sarapan ya. Tapi di sawah nih banyak nih. Di sawah nih kan ada padi. Nah padi ini kan kita bisa jadi beras, kemudian bisa kita masak jadi jadi kita nasi. mau makan padi. Pasti penasaran kan Mbak Dina ya? Kita sarapan apa? Yuk biar nggak penasaran ikut saya. Madina kan tadi penasaran nih kita mau makan apa nih. Nah tapi sebelum makan kita harus berusaha dulu. Ya, Jang, udah dapet belum Jang? Udah dapet Jang? Nah itu kita mau makan tutut. Nah, Kita jadi mau ke sawah ini mau cari tutut. betul sekali. Makan kita harus hitung dulu. Iya kita mau jadi kalau mau makannya banyak, nah tututnya harus dapat banyak biar kita bisa kenyang. Ya, Dok, Madina sama Ujang ya di atas ya Jang ya. Aku nyebur, dokter juga Yes, ya. aku nyebur di sini. Yes, yuk kita cari tutut yuk. Yes, Jang. Tututnya, Jang. Ya, ini pemirsa, ini yang kita sebut sebagai tutut atau keong sawah ya. Wah, ini enak banget dirasanya pemirsa. Di samping itu juga banyak manfaatnya buat kesehatan kita. Yuk, saya mencari lagi ya, biar dapat lebih banyak lagi. Cukup nggak dok? Wah, banyak banget yang saya cuma dapat dikit nih. Cukup. Ya, Ini dokter coba lihat gimana? ya, cuma dapat segini ya, Dek. Tadi dapat mana, Dek? Nggak ada, Dek ya. Cuma dapat segini kita ya. Jadi digabungin aja situ deh. Cukup lah ya buat sarapan. Tapi itu apa tuh? Apa yang nonton? Apa tuh yang Lintah, serius? Lintah ya? Lintah serius? Iya, itu lintah tuh, Din. Lintah tuh, jangan lintah kan ya? Gitar dong. Iya, pasti dari ini deh. Oh, Coba. ini. Ya, Tinggal aja ya. Jangan pakai cara. Ada cara pisau khusus. nggak, pisau? Pisau jangan nih, kalau pisau malah tambah luka nih. Ya, ini ada teknik khusus nih untuk melepas lintah nih, ya. Oke. Gak apa-apa serius. Ini kalau digigit lintah jangan langsung dilepas ya. Kalau dilepas nanti gigi lintahnya itu akan bikin berdarah lebih banyak gitu ya. Jadi jangan aja. ya jangan tadi pakai sendal atau ditarik secara paksa atau pakai pisau tadi jangan ya. Ada tekniknya khusus. Yuk Dina dulu yuk. Oke. Ya. Ini dia masih bisa dok? Ini iya dia nempel nggak kerasa kan? Enggak Oke, sih dan ya. lama-lama darahmu habis deh. Cuma geli aja. Iya. Nah ini ada cara khusus. Ini kita kasih yang disebut garam. Nah kita taburin garam gini ya, kita taburin garam. Tuh kan, tuh mulai lintahnya cicit ya. Jadi dia kalau kena garam, lintah itu kemudian akan terlihat lebih mengecil dan kemudian dia akan melepaskan gigitannya. Oke. Pakai garam. Ya tuh lintahnya kalau udah Gerak ya? ya. Ya tuh. Nah, tuh lintahnya lepas. Ya. Ada lagi nggak di kaki sebelah sana? Wah, jangan-jangan kanan kiri nih. Nggak kerasa, ya. Pakai garam. Ya, tuh kan nggak ada darah kan, nggak ada luka. Kalau dengan garam dia lepasnya lebih alami. Nah, ini ya, lintahnya tuh udah lepas tuh. Lintahnya udah mati tuh kalau udah kena garam dia. Gak apa-apa tuh dok, udah digigit. Nggak apa-apa kalau digigit lintah nggak usah takut. Beda kalau digigit ular. Kalau ular kan kita takut ada bisanya. Jadi lintah ini sebenarnya memang dia hidupnya di tempat seperti ini ya, di sawah. Nah lintah ini ternyata secara medis ada juga manfaatnya. Ya jadi nggak usah takut kalau digigit lintah. Beberapa teknik pengobatan juga banyak menggunakan Oh iya. lintah yang ini. diisep dalam- Ya jadi ada beberapa penyakit yang memang bisa diobati dengan menggunakan lintah ini. Anda mungkin akan merasa geli saat melihat lintah. Tapi tahukah Anda jika lintah ternyata memiliki beragam manfaat untuk kesehatan?
Terapi lintah untuk pengobatan merupakan salah satu metode alternatif yang populer di masyarakat. Bahkan, artis Hollywood seperti Demi Moore mengaku jika dirinya pernah menggunakan jasa lintah di sebuah spa di Australia. Ternyata metode ini sudah terkenal sejak zaman Mesir kuno. Lintah adalah hewan jenis karnivora yang juga menghisap darah. Itulah mengapa banyak orang membencinya. Namun air liurnya ternyata bermanfaat karena banyak mengandung antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Zat-zat lain yang ditemukan pada air liur tersebut adalah penisilin, anti radang, dan anestesi atau bius. Kandungan zat bermanfaat dalam tubuh lintah tersebut sudah diteliti dan menurut riset medis, terapinya mampu bekerja bersama pengobatan medis atau herbal. Jenis lintah yang digunakan untuk terapi adalah lintah dengan spesies Hirudo. Berikut beberapa manfaat lain terapi lintah. 1. Mengencerkan dan mencegah penyumbatan darah. Lintah yang khusus digunakan untuk pengobatan umumnya mengeluarkan air liur yang mengandung lebih dari 60 jenis protein saat menghisap darah. Efeknya akan mengencerkan darah dan meningkatkan peredaran darah di daerah luka. Peptida dan protein yang dikeluarkan lintah juga sekaligus mencegah penyumbatan sehingga dapat menghindari kematian jaringan. Tindakan bedah plastik dan bedah mikro banyak yang memanfaatkan terapi lintah. Terapi lintah dapat menjaga peredaran darah ke lokasi luka untuk membantu proses pemulihan. Tindakan bedah yang menggunakan terapi lintah, misalnya operasi melekatkan jari yang putus dan operasi rekonstruksi hidung, bibir, telinga, atau kelopak mata. 2. Membantu penenangan gangguan sirkulasi dan penyakit kardiovaskular. Terapi lintah yang diketahui efektif meningkatkan peredaran darah sekaligus mencegah sumbatan menjadikan lintah banyak dimanfaatkan untuk mengobati gangguan sirkulasi darah dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, air liur lintah diduga memiliki efek anestesi, anti peradangan, dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Air liur lintah ini kini banyak digunakan sebagai campuran obat tekanan darah tinggi, wasir, varises, dan gangguan kulit. Air liur lintah juga masih diteliti untuk kemungkinan pengobatan kanker dan mencegah penyebaran kanker. 3. Menghindari komplikasi pada penderita diabetes. Diabetes memiliki resiko komplikasi termasuk gangguan pembuluh darah yang memungkinkan terhambatnya darah mengalir ke tangan, kaki, serta jari-jarinya. Hal ini dapat menyebabkan jaringan mati yang merupakan salah satu alasan dilakukannya tindakan amputasi pada penderita diabetes. Studi menunjukkan terapi lintah dapat bermanfaat mencegah hal ini karena terapi lintah mampu memperbaiki sirkulasi darah sehingga aliran darah dapat mencapai lokasi jaringan tanpa menimbulkan resiko sumbatan. Peneliti dalam studi terkini mengungkapkan 4 lintah pada tiap sesi terapi dapat menekankan resiko amputasi. 4. Membantu pencegahan proses penuaan. Selain diyakini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan setelah operasi plastik, terapi lintah juga dimanfaatkan sebagai proses perawatan anti penuaan dengan membersihkan darah. Hal tersebut yang kemudian dapat membuat seseorang merasa lebih segar. Terapi lintah banyak dipilih karena relatif mudah dan resiko efek samping yang kecil. Meskipun demikian, terapi lintah juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan baik untuk terapi medis ataupun prosedur kecantikan. Yang pertama harus diperhatikan adalah jenis lintah yang digunakan. Walaupun dinamakan terapi lintah, namun yang digunakan bukanlah lintah liar yang ada di lingkungan bebas. Ada pula risiko perdarahan berkepanjangan setelah terapi lintah, serta kemungkinan reaksi alergi. Selain itu, terapi lintah juga memiliki resiko infeksi bakteri, ditambah dengan kemungkinan bakteri yang tidak mempan terhadap obat-obatan. Seorang ahli bedah plastik menekankan pentingnya konsultasi dengan dokter mengenai penggunaan terapi lintah, termasuk untuk prosedur kecantikan. Sebelum memanfaatkan terapi lintah, tanyakan pada dokter informasi lebih lanjut mengenai efektivitas dan keamanannya. Terapi lintah mungkin memiliki beragam manfaat, namun jangan terburu-buru melakukannya. Selalu konsultasikan dengan dokter dan pilih lokasi terapi yang direkomendasikan. Ya, tadi kan udah lintahnya kita sudah lepasin. Sekarang kita mau lanjutkan dengan tutut yang tadi kita dapat ya, Madina ya. Yuk, kita cuci dulu yuk. dicuci dulu. Oke, kita jalan ke sana. Mana nih, Dok? Ya, itu ada tempat cuci.
dicuci ya. Ini airnya mengalir gini ya, Nyam ya. Kalau dicuci langsung di sini nggak bisa, harus di tempat. Harus gitu. Oh, jadi ya ini ya. Nah, ini airnya. Awas dok, ntar keluar semua lagi. Ya. Oh, Kayak dicek sarapan ini. kita. Oh, udah gitu terus dibuang lagi airnya. Oh sebenarnya nyuci lumpurnya ya? Ya, jadi lumpurnya. Sampai bersih banget nih, Jang. Ya memang kilat, Jang. Pantesan harus perlu air mengalir ya. Nah, udah bersih nih sekarang Madinah. Nah, sekarang bagian Madinah masaknya ya. Oh, saya. Iya, yuk kita masak yuk. Saya nanti bagian makannya. Oke, yuk Jang, kamu ikut Jang ya. Kita ikut makan juga nanti. Benarkah tutut dapat mengobati penyakit kuning? Simak penjelasannya sesaat lagi.